Ini semua tambang yang dulu waktu NU didirikan menjadi sebuah hal yang mengikat kita semua, tali tambang, sekarang justru menjadi hal yang mengancam kita, para pemimpin kita mufarokoh. Ini harus menjadi renungan kita semua. Dan Muhammad SAW sudah mengatakan, wa idza usidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir as-sa'ah. Kalau suatu hal diserahkan bukan pada yang ahlinya, yang terjadi adalah ya kiamat. Mungkin ada yang tidak setuju dengan apa yang saya kemukakan, tapi saya merasa perlu untuk mengungkapkan ini sebagai sebuah seruan moral, karena al-ittihad di antara kita semua itu jauh lebih penting dari apapun. Darul mafasid maqaddimu ala jalbil masalih. Sekarang sudah jelas yang di depan mata kita ini ada mudarat yang besar, yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Nah, itu saya mendukung seruan dari Kiai Haji Said Agil Siraj yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah. Kalau ingin pemerintah menyumbang ormas, maka lebih baik uangnya saja bisa dipakai untuk bangun sekolah, bisa dipakai untuk bangun pondok, bisa dipakai untuk pembangunan pesantren, rumah sakit, lebih manfaat. Tapi kalau seperti ini, mudaratnya jauh lebih besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau mungkin pernyataan saya ini menyinggung banyak pihak. Tapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan-urusan remeh-temeh seperti tambang. Karena itu mari kita selamatkan. Kita selamatkan organisasi ini karena dia menjadi payung besar bukan cuma umat Islam di Indonesia, tapi juga umat Islam di dunia. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ya, tetapi inilah seruan moral, inilah perasaan kegelisahan saya yang saya rasakan. Saya mohon maaf, saya terbuka mengungkapkannya di titik ini. Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang. Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya. Nah, ini berarti kan NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, alat legitimasi saja. Itu yang menurut saya harus kita cermati. NU jangan masuk ke dalam jebakan Batman semacam ini. NU besar. Tugas kita semua untuk menjaga Nahdlatul Ulama, agar kita bisa menjaga Indonesia dan agar kita bisa menjaga dunia. Mungkin dari saya itu, minkum, mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun sikap saya, dan semoga kita semua bisa meneladani keikhlasan dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para muassis Nahdlatul Ulama, keikhlasan Gus Dur yang rela memberikan dirinya untuk perjuangan keumatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Sahabatku dimanapun berada, saudara-saudaraku, telah kita saksikan bersama bagaimana beliau Mbak Yeni, cicit dari ulama besar kita, Mbak Yeni Wahid, telah mengungkapkan pernyataannya yang jelas dilihat dari relung hati yang paling dalam. Bisa kita saksikan bersama, memang kenyataan di tubuh PBNU sedang gonjang-ganjing dan tentunya semakin runyam. Itulah Indonesia Nusantara, keadaan di tubuh PBNU yang memang dalam keadaan runyam, banyak gejolak-gejolak di seluruh Indonesia. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, perlu kita sadari, memang betul kalau tambang itu dikembalikan kepada negara. Karena di tubuh NU sendiri tidak ada untuk berbisnis. Dan tentunya jelas siapa yang akan menerima dan siapa ini yang akan melanjutkan untuk di tubuh PBNU sendiri, siapa yang akan menduduki sebagai ketua. Sahabat saudaraku, tentunya saya di sini akan melihat, silakan untuk warga pribumi Nusantara ini yang memilih, karena saya yakin kalian lebih paham daripada saya. Karena hak kalian bersuaralah yang nantinya, dan kita berharap semua tubuh PBNU akan sembuh dan akan menjadi seperti yang dahulu lagi. PBNU di KNU-an harus berjalan dengan damai, nyaman, adil, dan tentunya beradab. Sahabat saudaraku, saya tidak bisa berbicara panjang lebar karena ini masalah di tubuh PBNU. Jelas saya serahkan kepada seluruh warga pribumi Nusantara Indonesia tentunya. Tetap bersatu, tetap kembali kepada Kiai Ulama Pribumi Nusantara. Tidak ada lain selain kami adalah darah bangsa negeri Nusantara Indonesia, NKRI ini. Sahabat saudaraku, mari kita bersatu bangkit untuk kecerdasan, untuk pemahaman kita yang berada di negara ini. Kita kompak, satu jalan, satu tujuan. Kita bagusi tubuh PBNU. Tubuh PBNU kita benahi lagi untuk NU. Harus tetap tegar, jangan sampai ada yang merusak ataupun mengopok-opok. Demikian dari saya di channel Langit Pitu. Nusantara NKRI harga mati.